Selamat malam, senang sekali kita berjumpa pada kesempatan malam hari ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam program acara kita, Rema Renungan Malam Singkat dari Paroki Stella Maris Jepara atau Paroki STMJ. Pada hari ini yang menjadi sumber inspirasi renungan kita diambil dari Injil Markus bab 16 ayat 15 sampai 20. Hari ini pada tanggal 3 Desember 2020. Hari ini kita merayakan pesta Santa Franciscus Xaverius, di mana beliau adalah salah seorang dari misionaris yang bersama kapal dari Portugis menuju ke daerah-daerah jajahan mereka untuk mencari rempah-rempah, dan salah seorang imam yang diajak adalah Santo Franciscus Xaverius. Sepanjang tahun 1546 sampai 1547, Xaverius bekerja di tengah-tengah orang Ambon, Ternate, dan Morotai atau Moro, serta meletakkan dasar-dasar bagi suatu misi yang tetap di sana. Ditulis oleh seorang penulis, Marle Reclefs, dalam buku Sejarah Indonesia Modern. Daerah-daerah yang didatangi Xaverius adalah daerah-daerah yang dalam kuasa atau setidaknya daerah-daerah perdagangan rempah Portugis. Ketika sampai di kawasan, pertama-tama ia mengunjungi kelompok-kelompok kecil umat yang telah dibaptis. Tetapi sesudah itu, dia mengarahkan kepada banyak orang yang tidak percaya atau dikatakan orang kafir di daerah itu. Ia menulis katekismus kecil dalam bahasa Melayu, membuka sekolah-sekolah bagi orang-orang pribumi, dan dengan kepribadiannya yang mempesona dapat mempengaruhi ribuan orang, mengajar dan membaptis mereka. Hal itu ditulis oleh seorang penulis dalam buku Indonesianisasi dari Gereja Katolik di Indonesia menjadi Gereja Katolik Indonesia. Xaverius tak menyebarkan Katolik dengan cara debat dengan orang-orang awam. Setelah dia bisa bahasa setempat, dia menggali budaya lokal yang cocok untuk menanamkan nilai-nilai Katolik dalam kehidupan sehari-hari di kalangan masyarakat setempat. Xaverius sadar bahwa tidak semua unsur kebudayaan bukan Kristen harus dianggap hina ataupun ditolak begitu saja. Sebaliknya ada banyak hal-hal yang patut dihargai. Agama Kristen harus disampaikan sesuai dengan pendidikan dan kebudayaan setempat. Karena agama yang diajarkannya mengajarkan kasih sayang. Di setiap tempat, sifatnya yang ramah dan perhatiannya yang tulus menarik orang untuk percaya pada Kristus. Xaverius dianggap berhasil. Keberhasilannya ini terutama disebabkan oleh kasih sayangnya kepada penduduk setempat. Ia selalu membela penduduk setempat kalau ditindas orang Portugis. Dalam perikop Injil yang kita baca hari ini, secara khusus Markus 16 ayat 15 dikatakan, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Tuhan Yesus berkata, "Pergilah." Perintah untuk pergi tidak hanya dipahami sebagai perintah untuk berangkat ataupun berjalan memberitakan Injil ke dunia ini. Namun juga kata pergilah juga harus kita pahami bahwa Injil tidak hanya diberitakan, tetapi juga harus hidup menurut Injil yang telah kita terima dari Tuhan Yesus. Injil tidak hanya untuk diberitakan, namun juga harus dihidupi. Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak hanya sekedar pewarta Injil, namun juga harus berjalan sambil memperlihatkan hidup yang dipenuhi janji Kristus. Bagaimana orang bisa percaya dengan berita Injil yang kita wartakan jika orang lain tidak melihat atau tidak dapat melihat contoh atau teladan hidup yang dikuasai Injil dalam hidup kita? Itu juga yang dapat kita lihat dari kedatangan Yesus ke dunia ini, bahwa Allah menyatakan dirinya menjadi manusia, salah satunya untuk memperlihatkan bahwa janji keselamatannya yang telah disuarakan oleh para nabi
bukanlah omong kosong. Kebesaran kasih Tuhan kepada kita manusia tidak hanya kata-kata, namun juga Yesus buktikan itu melalui kehidupannya dan juga Dia buktikan hingga mati di kayu salib. Sehingga perintah Tuhan Yesus untuk kita pergi memberitakan Injil tidak hanya sebatas pada bentuk pewartaan yang diucapkan, namun hanya dengan melihat diri kita, orang lain sudah mendapatkan berita tentang Injil Kristus. Kemudian kepada siapa Injil atau kabar baik itu diberitakan? Tuhan Yesus memerintahkan kepada segala makhluk. Artinya adalah kepada semua yang Tuhan ciptakan. Jika kita sudah hidup dalam Injil Kristus, maka Injil itu haruslah melekat dalam diri kita. Injil itu harus berkuasa dalam diri kita, bukan sebaliknya. Kita memakai Injil sesuai dengan keinginan kita. Seperti nasihat Paulus kepada Timotius di 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, sebab sedialah baik atau tidak baik waktunya. Beritakanlah Injil tanpa memilih-milih orang, keadaan, ataupun situasi. Dimanapun kita, siapapun yang kita jumpai, apapun yang terjadi, atau apapun yang sedang kita alami, tetaplah menjadi orang yang dikuasai oleh Injil Kristus. Ibu, Bapak, dan saudara-saudari yang terkasih, demikianlah renungan kita pada hari ini, bahwa hari ini kita memperingati pesta Santo Fransiskus Kaverius, seorang penginjil. Kita juga diminta untuk menjadi pewarta-pewarta Injil Tuhan dalam kehidupan kita. Kita adalah pewarta itu sendiri tanpa kita harus pergi jauh. Demikianlah sabda Tuhan. Semoga firman Tuhan ini membuat kita menjadi penuh dengan iman. Selamat malam.